Halo semuanya, di video kali ini aku mau coba bahas tentang OBS dan Facebook Live. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sekarang sedang riset atau persiapan untuk acara live streamingnya. Ya mungkin bisa jadi kayak conference, workshop, atau apapun itu. Dan yuk, mari kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah kita coba install dulu aplikasi OBS Studio-nya. Langsung aja ke website resminya obsproject.com. Di sini ada 3 pilihan sistem operasi dan ini semuanya gratis. Tinggal download aja sesuaikan dengan sistem operasi masing-masing. Setelah di-download, dibuka installernya, jalankan semua instruksi yang ada di sana. Simple. Kalau sudah, nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Ini cukup clean ya. Ketika video ini dibuat, aku menggunakan versi yang terbaru OBS 25.0.7 versi Mac. Mungkin besok-besok bisa jadi ada versi yang terbaru lagi. Ya tinggal update aja. Kita coba bahas sedikit UI-nya. Yang ini kita sebut namanya Canvas. Jadi di sini nanti tempat kita membuat layout dan tampilan untuk live streaming kita. Dan di sini ada scene. Scene ini bisa diibaratkan seperti halaman dalam satu buku. Dan kita bisa membuat beberapa scene. Kemudian yang ini source. Source ini sumber konten yang akan kita tampilkan di kanvas kita ini nanti. Bisa webcam, bisa juga keynote dan yang lain-lain. Dan ini audio mixer. Nanti di sini ada tampilan untuk grafik audionya. Dan di bagian kontrol di sini ada beberapa tombol ya. Kita akan bahas nanti satu persatu. Yang pertama kita coba ke settings. Ini sekarang ada di Windows Settings, di tab General. Di sini ada Language dan Theme. Kalau kalian mau ganti bahasanya, di sini tinggal pilih aja ya. Contohnya mungkin mau ganti bahasa Belanda, bahasa Afrika, terserah lah ya. Aku akan stay di English. Kemudian untuk theme juga sama. Ini ada beberapa pilihan di sini. Ini untuk mengubah UI-nya. Aku akan stay di defaultnya dark. Lanjut ke bagian output. Nah, di bagian output ini pastikan yang ketiga ini sudah terchecklist. Ini semua nanti untuk menampilkan konfirmasi ketika kita mulai streaming, berhenti streaming, dan juga ketika berhenti recording. Oh iya, OBS itu nggak hanya untuk live streaming ya, bisa juga kita gunakan untuk recording. Jadi kalau teman-teman mungkin mau buat seperti video screencast, tutorial, bisa juga pakai OBS ini. Sip. Kita lanjut ke tab selanjutnya, Stream. Di sini, di option Service, kita pilih Facebook Live. Selanjutnya, kita akan mengisi stream key-nya di sini. Caranya, kita tinggal klik aja, ini ada tombol Get Stream Key. Dan ini nanti akan membuka landing page untuk Facebook Live. Di sini ada tombol Create Live Stream. Kita coba klik. Dan sekarang kita ada di halaman dashboard untuk Facebook Live. Pastikan di sini yang terpilih Use Stream Key dan kita copy stream key-nya dari sini. Sebelum kita copy, pastikan ini sudah terchecklist ya. Use a persistent stream key. Sip, ini aku coba copy key-nya dan paste di OBS. Selesai untuk stream, lanjut ke bagian output. Di sini yang kita setting cuma satu, video bitrate. Nah ini nanti akan mempengaruhi kualitas dari live streaming kita. Di sini defaultnya 2500 kbps. Tapi ini masih bisa kita optimalkan. Caranya kita harus tahu dulu resolusi yang akan kita tampilkan nanti di live streaming. Kemudian FPS-nya dan kecepatan internet kita. Dari data ini nanti kita bisa menentukan bitrate yang optimal. Nah untuk resolusi, kita bisa ke tab video. Di bagian kanvas ini ada dua pilihan ya. 1280 x 720 ini yang HD dan 1920 x 1080 ini yang Full HD. Di sini aku coba pilih yang Full HD 1920 dan untuk outputnya ini nanti yang akan dilihat untuk audiens kita. Aku coba set angka yang sama-sama Full HD ya. Dan untuk FPS-nya ini aku set di 60. Nah, untuk FPS ini, bagi teman-teman yang belum familiar dengan FPS, semakin tinggi angkanya itu berarti semakin mulus gambarnya. Tapi tentunya butuh koneksi yang lebih besar juga. Nah, di sini kan angkanya ada banyak nih.
Umumnya yang dipakai itu adalah 30 dan 60. 30 itu standarnya ya. Dan 60 itu yang paling besar untuk ukuran live streaming. 60 ini cocok digunakan untuk konten yang banyak pergerakannya, seperti game, animasi, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau mau set di standar di 30 juga sebenarnya sudah cukup bagus. Ini angka standar ya. Di sini aku coba pilih yang 60. Kita kembali ke tabel yang tadi. Untuk resolusi berarti di sini tadi aku pilihnya 1920 kali 1080, dan untuk FPS ini tadi pilihnya 60, dan untuk internet speed kita bisa cek di speedtest.net ya. Aku coba cek berapa sih kecepatan internetku sekarang. Oke, di sini kecepatan internetku 7 Mbps untuk download, 8 Mbps untuk upload. Sebisa mungkin nanti untuk tes speednya teman-teman coba dibuat beberapa kali ya, supaya ketahuan rata-rata kecepatannya berapa. Nah, yang kita butuhkan di sini sebenarnya adalah uploadnya, karena kita kan live streaming ya. Jadi anggaplah untuk internet speedku ini rata-ratanya 8 Mbps. Dari tabel ini sekarang kita coba ke tabel recommended encoding setting, ini dari websitenya IBM ya. Nanti linknya aku buatkan di deskripsi video ya. Nah dari sini aku bisa lihat kalau yang settinganku tadi HD 1080, yang disarankan itu di antara 4000 sampai 8000 kbps. Nah kalau bisa jangan dihabiskan semua speednya ya. Idealnya kita gunakan setengah dari koneksi upload kita. Dengan pertimbangan kecepatan koneksi kita kadang-kadang naik turun ya. Di sini aku akan setting 4 Mbps atau 4000 kbps. Kembali ke OBS. Di bagian output tadi, di sini aku bisa rubah menjadi 4000 kbps. Sip, selesai untuk bitrate. Selanjutnya untuk audio. Nah, untuk audio sebenarnya rata-rata live streaming provider, mau itu Facebook, YouTube, Twitch, itu max-nya di 160. Jadi kalau teman-teman punya peralatan audio yang canggih, yang bagus, ya tetap aja itu nanti akan kekompres ketika live streaming di audio rate-nya 160. Kecuali kalau kita mau recording, kita bisa ke output mode ini, kita coba rubah ke advance. Nanti di bagian recording ini kita bisa custom lagi untuk audio bitrate-nya. Tapi di sini kita nggak bahas recording ya, kita bahas yang streaming. Sip, lanjut. Untuk sekarang kita selesai untuk urusan settings. Selanjutnya kita ke scene. Ini menurutku bagian paling menarik karena ini yang dilihat langsung oleh audiens kita. Idealnya dalam satu acara itu paling nggak kita punya 5 scene. Kita coba buat scene-nya dulu ya. Di bagian scene ini ada tombol plus. Sini kita buat scene yang pertama, namanya pre. Jadi scene ini nanti akan ditampilkan sebelum acara dimulai. Kemudian scene yang kedua, aku buat namanya intro. Ini scene-nya nanti kita tampilkan ketika acaranya sudah mulai. Di sini kita bisa gunakan untuk kata sambutan dan sebagainya. Lanjut ke scene berikutnya, kita sebut namanya main. Main ini berarti acara utamanya. Bisa untuk keynote, bisa juga untuk interview dan sebagainya. Scene berikutnya kita buat namanya break. Ini bisa kita gunakan untuk rehat, biar seperti yang di TV-TV itu loh. Kita rehat sejenak. Atau bisa juga digunakan untuk yang kalau ada gangguan teknis ya. Dan yang terakhir end. Ya ini kita tampilkan setelah acara yang selesai ya. Oke. Sekarang kita sudah punya 5 scene di sini. Untuk scene yang default ini aku coba hapus dulu. Oke, sampai di sini kita sudah punya 5 scene. Dan sekarang kita coba hias scene ini supaya terlihat menarik dan profesional. Kita kerjakan satu persatu ya. Nah, kebetulan aku sudah sediakan beberapa aset di sini yang akan dipakai nanti untuk semua scene ya. Nah, untuk yang pre, rencananya aku akan tampilkan image seperti ini. Jadi anggaplah ini flyernya, dan nanti ada kalimat streaming soon di bagian atas ini, dan di bawahnya ada timer, seperti countdown ya. Sip, sekarang aku aktif di scene pre.
Nah, di bagian source ini aku coba tambahkan image. Sini kita bisa custom nama source-nya, namanya bebas ya. Tapi untuk ini aku biasanya sesuaikan dengan nama scene-nya. Jadi ini aku akan coba buat pre-background. Nah, dari sini sekarang aku tinggal browse image yang tadi. Overlay pre. Sip, mantap. Nah, selanjutnya aku akan coba tambahkan teks di sini, streaming starting soon. Caranya di bagian source, ini kita pilih teks. Ini aku kasih namanya pre-title. Teks pre-title. Dan di sini aku coba tambahkan kalimatnya, streaming starting soon. Ini fontnya sepertinya kebesaran ya. Aku coba kecilkan dulu 256, sepertinya 50 aman. Besarin sedikit lagi, mungkin 60. Dan untuk fontnya aku coba rubah ya. Semi bold. Ups, kebesaran ternyata 50 aman. Oke, ini teksnya. Untuk teks ini fleksibel ya. Ini kita bisa geser-geser. Dia aku akan tempatkan di sini. Dan di bawah ini aku coba tampilkan timernya. Nah, kalau yang ini memang agak sedikit advance ya. Kita harus pakai script. Tapi caranya gampang kok. Kita buat satu lagi nih teksnya. Teks. Ini aku buat namanya pre-countdown. Jadi ini kita coba buat defaultnya. Untuk ukurannya coba buat 50. Kemudian untuk fontnya supaya terlihat lebih digital di sini aku punya font namanya Digital 7. Apa namanya itu? Digital 7 Mono. Ini fontnya seperti kalkulator ya. Ini fontnya gratis ya. Nanti teman-teman bisa langsung search saja di Google kalau tertarik menggunakan font jenis yang ini. Sip. Nah, ini aku coba pindahkan ke sini. Ini sepertinya kurang besar ya. Coba 90. Sip. Dan aku mau coba ini ganti warnanya. Caranya scroll ke bawah. Di sini ada color ya. Coba ini aku rubah kasih warna mungkin agak gold ya. Supaya lebih stand out. Untuk color 2 juga sama. Jadi color 1 dan color 2 itu membuat gradien ya. Kalau kita perhatikan di sini color satunya di bagian atas. Tapi aku nggak tertarik dengan gradien sekarang, jadi aku coba samakan warnanya. Jadi gold. Sip. Nah, selanjutnya kita akan coba buat ini supaya angkanya bergerak ya. Karena ini countdown, berarti nanti timernya akan menurun. Nah, caranya di menu itu ada tools, kemudian script. Di sini kita tambahkan scriptnya. Tenang aja, kita kan nggak akan buat kode di sini. Kemudian klik tombol plus, kita pilih countdown.lua. Oke, shit. Sepertinya ada masalah ini. Harusnya di sini ada form untuk timernya. Oke, sebentar. A few moments later. Oke, jadi ternyata untuk yang versi OBS 25 itu ada problem di Mac ya untuk scriptnya. Jadi ini tadi aku harus downgrade dulu jadi OBS 24 ya. Dan ini sekaligus informasi buat teman-teman yang pakai Mac, kalau mau pakai script untuk yang versi 25 belum stabil. Oke, lanjut. Tools, scripts. Nah, sekarang di sini sudah ada formnya ya. Di durasi ini kita coba 5 menit. Dan di bagian text source ini kita pilih teks yang untuk countdown tadi. Text pre-countdown. Untuk final text ini nanti ditampilkan setelah timernya selesai. Ini kita bisa custom ya. Tapi untuk sekarang aku akan stay seperti ini. Close. Nah, perhatikan sekarang timernya udah jalan ya. Ini menurun. Sip, mantap. Nah, supaya audiens kita nggak kesepian gitu nunggu, kita coba tambahkan background musik ya.
Sini ada dua, kita bisa gunakan media source atau VLC video source. Nah, kalau filenya ada beberapa, jadi kita mungkin mau buat satu album gitu, cocoknya pakai video source. Tapi kalau hanya satu file, kita pakai media source. Aku pilih yang media source, ini lebih simpel ya. Sini aku coba buat namanya background music. Ini aku coba masukkan filenya background music. Oke, nah sekarang di audio mixer ini kita bisa lihat audionya sekarang lagi jalan ya. Supaya kita bisa dengar atau monitor hasilnya, klik di bagian gear ini, kemudian Advanced Audio Properties. Di drop down yang ini kita rubah menjadi Monitor and Output. Ups, ini musiknya tadi udah berhenti ya. Kita coba lihat lagi ke media source. Nah, ini aku coba centang loop ya, supaya musiknya diulang kalau sudah selesai. Sip. Ini musiknya sekarang udah jalan. Ini volumenya kita bisa atur ya. Idealnya ini di angka 50-60% ya. Jangan dibuat max. Kasihan nanti audiensnya. Oke. Sekarang kita udah punya scene untuk pre yang lebih profesional ya. Lanjut, kita sekarang ke intro. Di bagian intro ini aku tambahkan satu webcam. Caranya tambahkan video capture device. Ini aku coba kasih namanya intro webcam. Di bagian device ini aku pilih webcam yang mau ditampilkan. Ini juga cukup fleksibel ya. Ini posisinya kita bisa geser, kemudian kita juga bisa atur ukurannya di sini. Nah, supaya lebih profesional aku coba tambahkan backgroundnya ya. Image, intro background. Sip. Nah, ini sekarang posisinya webcamnya ada di bawah ya. Aku coba naikkan ke sini. Dan coba sesuaikan sesuai ukurannya. Nah, seperti ini juga boleh ya. Tapi ada teknik yang menarik. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ini webcamnya tetap di bawah background. Nah, karena ini hijau, ini kita bisa buat transparan. Caranya, coba klik kanan di sini, filters. Di sini aku tambahkan chroma key. Teman-teman yang sudah familiar dengan green screen pasti paham ini. Nah, ini sekarang yang hijau itu dirubah jadi transparan. Warna yang dibuat transparan ini tergantung dari color type yang kita pilih di sini ya. Dan ini tadi kebetulan green. Sip. Nah, sekarang kita lihat video yang di belakang background ini sudah kelihatan ya. Jadi kalau kita perhatikan desain kotak untuk bagian webcam ini kan agak rounded nih. Dan ada shadownya, sekarang sudah terlihat ya. Sip, ini untuk intro, lanjut untuk main. Nah, untuk main ini, di sini aku akan coba tambahkan webcam dan keynote. Caranya sama dengan yang tadi. Video capture device, main webcam. Aku coba set ukurannya, tampilkan di sini. Dan untuk keynote-nya, aku coba buka keynote dulu di sini. Anggaplah ini materi yang akan aku bawakan. Nah, di sini kita bisa pilih window capture. Aku coba buat namanya keynote. Main keynote. Nah, di bagian window ini di sini nanti akan banyak pilihan ya. Tergantung dari window apa yang kita buka. Nah, di sini aku coba cari Keynote My Presentation. Nah, ini sekarang ukurannya agak besar ya. Ini coba di resize sedikit. Sip. Selain window, kita juga bisa tampilkan screen share ya. Kalau yang ini tadi kan tampilkan per aplikasi. Nah, selain untuk keynote, cara yang sama kita juga bisa buat untuk video conference. Kalau kita mungkin pakai Zoom, Hangout, atau Skype, cara yang bersama dengan yang menampilkan keynote. Nah, mungkin kita nggak mau nampilkan window, kita mau nampilkan semua yang ada di desktop kita. Seperti screen share lah ya.
Nah, di sini kita tinggal pilih namanya display capture. Nah, ini tampilannya agak aneh ya, karena dia sedang menangkap dirinya sendiri. Ini aku coba resize dulu. Yang untuk keynote, ini aku coba hide. Nah, ini akan menampilkan semua yang ada di screen kita. Ini cocok kalau kita mau buat seperti konten gaming, screencast, atau apapun itu yang kita mau nampilkan semua yang ada di desktop kita. Untuk ukuran dan tata letaknya ini bisa disesuaikan lah ya. Sip, kita selesai untuk main, lanjut ke break. Untuk break ini cukup simpel, ini aku hanya coba tampilkan satu teks saja. Sini kita buat kita rehat sejenak. Sip, nanti teman-teman bisa tambahkan lah sesuai kreativitas masing-masing. Selanjutnya untuk scene N, karena sebelumnya aku sudah sediakan gambarnya, ini aku tinggal panggil aja ya. Browse overlay N. Sip, semua scene kita sekarang sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk navigasi scene-nya nanti sebaiknya kita gunakan Studio Mode. Nah, di sini sekarang ada dua bagian ya. Di sebelah kiri ini sekarang yang kita lihat, dan yang sebelah kanan ini yang dilihat oleh audiens. Jadi ketika kita berpindah scene, itu nggak langsung dilihat si audiens kita ya. Karena kalau tanpa Studio Mode, ada kemungkinan kita bisa salah pilih scene kan. Nah, ini sekarang kita aktif di play ya, yang di preview dan yang dilihat oleh audiens kita. Nah, kalau mau pindah ke intro, kita tinggal klik di bagian scene ini, kemudian klik transition. Nah, sekarang ini yang dilihat oleh si audiens kita ya. Kalau mau berpindah lagi, kita tinggal pilih lagi scene-nya, transition lagi. Mantap. Selanjutnya kita coba streaming ya. Oke, sekarang kita coba untuk streamingnya ya. Sekarang aktif di scene pre, kemudian tekan tombol start streaming. Yes. Kita ke dashboard live stream. Nah, di sini sekarang sudah ada previewnya. Kita coba besarkan. Nah, yang ini belum dilihat oleh audiens sebelum kita tekan tombol go live. Nah, di sini aku coba buat privacy-nya only me, karena ini mau coba-coba dulu ya. Dan sebelum go live, jangan lupa tambahkan title sama description ya. Sip, nah sekarang kita coba go live. Nah, ini sekarang kita sudah live ya. Di sini ada tandanya nih, live. Nah, ketika live yang perlu kita pantau itu adalah di bagian stream health-nya. Dan di sini ada banyak informasi tentang kondisi dari stream kita. Nah, kita lihat di sini sekarang video bitrate-nya, kemudian FPS-nya, dan untuk audionya. Nah, di sini hebatnya si Facebook itu menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan koneksi kita. Jadi tadi walaupun saya pilih 4 Mbps, di sini yang digunakan itu nggak sampai ya. Kemudian untuk FPS-nya juga sama. Jadi ini tadi pilihnya kan 60. Ini kelihatannya nggak sampai nih. Mungkin karena koneksinya juga. Dan untuk audio juga sama ya. Dan di sini ada beberapa event log. Kalau kita perhatikan sekarang ini resolution too high. Resolusi yang aku buat tadi ternyata terlalu tinggi, nggak sesuai dengan koneksi yang sebenarnya. Jadi dari sini kita bisa improve lagi untuk ke depan. Kemudian di sebelah kiri ini untuk komen ya. Jadi kalau audiens kita kan bisa ikut berinteraksi lewat komen. Nah, selanjutnya yang bagian yang menarik juga di sini ada polls. Jadi kita bisa buat polling untuk peserta kita, dan ini nanti otomatis ditampilkan di screen audience kita. Untuk question juga ada, ya mungkin kita contoh mau buat pre-question gitu sebelum acara, dan yang lain-lain. Ini caranya cukup simpel ya, tinggal tambahkan add question, nanti save dan publish, itu nanti akan tampil di screen audience kita. Nah, sekarang aku coba lihat tampilan live streamingnya dari sisi user ya. Aku coba lihat di handphone. Nah, ini dia. Dari OBS, aku coba berpindah scene ya. Sekarang ke intro,
kemudian transition. Nah, ini sekarang di OBS-nya sudah berpindah transition, tapi mungkin butuh sedikit delay sampai bisa dilihat oleh audiens kita. Nah, jadi memang delay itu juga harus kita perhitungkan ketika live ya, supaya interaksi di komennya juga nyambung gitu kan. Oke, lanjut. Nah, di stream setup tadi ini kan ada backup stream ya. Jadi kalau yang backup stream di checklist, nanti kita punya key satu lagi untuk backup. Jadi ini cocok digunakan untuk kalau kita punya dua device nih, dua device untuk live streaming. Katakanlah skenario-nya mungkin kalau device yang pertama off, kita bisa langsung switch ke device yang kedua. Nah, caranya yang ini kita copy ke OBS yang di device yang kedua. Nah, ini OBS di device yang berbeda ya. Dan di sini tadi sudah di-copy key untuk backup streamnya. Sekarang ini aku coba jalankan start streaming. Kembali ke dashboard live stream. Ini aku coba zoom dulu. Nah, sekarang di sini ada dua nih, primary dan backup. Nah, yang tampil sekarang itu primary terlihat dari yang untuk tombol previewnya dan visible-nya ini off. Nah, kalau contohnya kita mau nampilkan yang untuk backup stream atau yang device yang kedua, kita coba preview dulu. Play. Nah, ini sekarang tampilannya dari device yang kedua tadi, tapi ini belum tampil di audience. Nah, supaya ini tampil di audience kita, tinggal klik tombol yang di sini, not visible, kemudian confirm. Nah, yang ini sekarang harusnya sudah terlihat di audience kita. Kalau kulihat sekarang hasilnya di handphone, sip. Yang tampil sekarang di sini dari device yang kedua. Kalau mau kembali ke yang primary, caranya juga sama. Preview, kita coba pastikan tampilannya ada. Kemudian di sini di tombol not visible, confirm. Sip. Gimana kalau seandainya ini kita stop streaming? Apakah streamingnya langsung selesai? Nggak langsung selesai ya. Di sini masih ada waiting for live video. Jadi kalau contohnya terjadi crash atau koneksi putus, kita sebenarnya masih bisa lanjut lagi untuk streamingnya. Start streaming. Tapi tetap ada limitasinya ya. Dalam sekian waktu, kalau videonya nggak muncul, ini live streamingnya dari Facebook akan otomatis stop juga. Sip. Anggaplah kita sudah selesai streamingnya. Kita ke scene yang end. Kita tinggal tekan di sini end live video. Nah, hasil dari live streaming itu kita bisa simpan di Facebook atau hapus. Di sini ada dua pilihannya ya. Di OBS kita sekarang bisa stop streamingnya. Oke, ini videonya cukup panjang juga ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, ada saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan sukses untuk acaranya. Sampai jumpa di video selanjutnya.